yang paling berkesan itu sampai sekarang kita itu masih setiap malam kita pasti ada kayak mezbah keluarga bareng gitu. Jadi kayak ya kita muji Tuhan bersama, terus firman Tuhan, baca firman Tuhan bersama, terus doa bersama juga. Nah, itu menurutku juga salah satu yang pastinya bikin solid sih. Ya. Welcome to Unboxing Level Up. Di sini kita akan bersama-sama naik level dengan mengupas sisi impactors yang sebenarnya melalui kisah perjalanan hidup mereka. Dari saat mereka mengalami situasi terpuruk sampai akhirnya bisa bangkit kembali menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Here we go. Hai guys, welcome back lagi di part ketiga di podcast Unboxing Level Up, yang tentunya kita masih bersama dengan guest star spesial cantik kita yang didatangkan jauh-jauh dari North Pole. Tasya di sini. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa Tasya pakai jenggot Santa nih? Yang mau tahu langsung aja cek dulu ya part 2-nya, karena kita main games yang seru banget. Seru banget, parah. Ya, seru. Oke, udah lanjut ya kita ya. Oke, lanjut aja. Jadi selama sesi ini Tasya akan menggunakan Santa ini ya, janggut Santa ini. Oke, lanjut aja. Oke, Syah. Tadi kalau di episode pertama itu kan kita ngobrol-ngobrol soal kehidupan studinya Tasya ya, maksudnya hobinya Tasya, soal Tasya yang suka baca buku, Tasya nulis buku dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kita belum ngobrolin soal keluarga Tasya, karena tadi di awal tuh kan sempet di-spill papi, mami, koko, dedek dan sebagainya. Dan juga kehidupan Tasya saat ini kan juga pasti dipengaruhi dan juga didukung oleh keluarganya Tasya. Bener banget. Mungkin boleh diceritain dikit, Tasya tuh anak keberapa dari berapa bersaudara, sama papa mama tinggalnya di mana, apa gitu deh. Oke. Aku dari Kutub Utara. aku dari Kutub Utara. Mama papa aku tinggal di sana. Enggak ya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku cewek sendiri ya. Jadi kakakku cowok, adikku cowok. Terus sama mama papa ini tinggalnya di Jogja. Oke, berarti stay di Jogja ya? Iya. Oke, gimana nih kabarnya papa, mama, koko, dedek? Puji Tuhan baik-baik. Baik. Koko berarti di US ya? Iya, sekarang Koko di ya, US. stay di US. Oh, udah berapa tahun nanti kalau Koko di US? Koko ya dari 2019. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, nah mungkin kalau aku lihat-lihat Instagram kamu ya, aku sering banget loh mantengin Instagram kamu. Ngeri ya. Kamu ngepoin siapa lagi? Kamu. Nah, aku ngepoin Instagramnya Tasya tuh kayak sering banget misalnya dinner bareng atau makan di mana gitu sama sekeluarga gitu ya, komplit ya. Nah, itu emang kamu sedekat itu gitu sama keluarga kamu, sekompak itu atau gimana tuh? Iya, memang dari dulu sih. Dari dulu emang dari kecil gitu ya. Kita kalau misalnya makan-makan, keluar gitu, terus kayak ngerayain apa ya, hari spesial gitu lah ya. Itu kita pasti bareng-bareng. Dan kayak ya sebenarnya banyak sih, banyak teman-teman yang juga nanya kayak gitu ya. Kayak ngelihat keluargaku tuh kayak solid gitu. Yes, terus gimana caranya gitu. Ya langsung aja, gimana sih caranya? Langsung aja langsung nanya. Gimana kita Langsung juga aja. mau tanya sekali gimana sih cara? Langsung aja ya. Oke. Oke. Gimana caranya? Itu sebenarnya sih nggak bisa langsung instan lah. Itu juga harus diperjuangkan lah istilahnya. Setiap keluarga pun juga nggak yang perfect banget. Yes. Keluarga pun juga masih ada kekurangannya. Gitu. Cuman kalau kedekatannya ya, mama papa itu dari dulu kita kecil gitu, itu nggak pernah istilahnya tuh mereka yang memutuskan apa sendiri. Oke. Istilahnya kayak kita tuh pasti ditanya gitu, kayak kita maunya apa, gitu. Kita mau les apa, kita mau makan apa gitu, kayak sesimpel makan gitu ya, kayak ditanya gitu. Dan dari kecil memang banyak banget kita tuh berdiskusi gitu, kayak ngobrolin gitu. Kalau misalkan kayak aku nggak sependapat gitu sama papa mami, terus kayak aku nggak sependapat sama kakak adikku pun, kita juga sekeluarga kayak ya udah gitu bareng aja. Dari situ terus kebentuk gitu solid gitu. Nah, dari hubungan-hubungan itu ada nggak sih yang berkesan buat Tasya seputar kebiasaan-kebiasaan apa sih yang paling kau berkesan? Mungkin kayak kalian punya kebiasaan doa bersama atau kebiasaan merayakan ulang tahun bersama, kira apa yang paling berkesan buat Tasya? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu sampai sekarang kita itu masih setiap malam kita pasti ada kayak mezbah keluarga bareng gitu. Jadi kayak ya kita muji Tuhan bersama, terus firman Tuhan, baca firman Tuhan bersama, terus doa bersama juga. Nah, itu
itu menurutku juga salah satu yang pastinya bikin solid. Jadi benar-benar kalau aku ngelihatnya tuh Tasya dengan keluarganya ini benar-benar working as a team. Iya. Ya kan? Makanya kamu udah dilibatkan untuk segala pengambilan keputusan sejak kamu kecil. Jadi kamu benar-benar di keluarga nih kayak saling menopang. Oke, lu bagiannya ini, kamu bagiannya ini. Kayak gini. Oh, keren banget ya. Kayak anak-anak juga udah diajak diskusi. Jadinya dia ikut berpikir juga kan apa yang jadi kemauannya dia. Makanya sekarang juga aku lihat Tasya juga ngerti nih jalan hidupnya yang mau kamu ambil dan juga keputusan yang kamu pilih sekarang. Yes, benar. Karena udah dipercaya juga. Nah, sedekat apa nih tadi kan mungkin kita udah ngobrol-ngobrol soal itu ya, keluarga besar nih. Nah, aku tuh penasaran, sedekat apa sih kamu sama papa mamamu? Sedekat apa? Ya, boleh dibilang kayak deket banget sih. Deket banget. Bener-bener apa ya? Mereka tahu lah istilahnya semua tentang kehidupan hidup seperti apa gitu kayak kehidupan percintaanku seperti apa gitu. Nah, itu bakal kayak waduh di spill duluan dikit-dikit. Oke. Terus kayak kehidupan sekolahku seperti apa, setiap urusan yang aku ambil aku juga pasti cerita gitu. Jadi benar-benar literally semuanya kamu cerita? Semua. Oke. Nah, dari papa dan mama gitu kan. Nah, paling sering kamu ajak sering siapa tuh? Papa atau mama yang sering kamu kira-kira ajak deep talk gitu kalau bahasa gaulnya sekarang deep talk gitu. Iya, deep talk. Siapa tuh yang paling sering? Paling sering deep talk ya. Papa. Oke, papa. Lebih sering. Biasanya kalian ngobrolin apa tuh kalau deep talk, topik-topiknya? Topik-topiknya ya. Banyak sih. Lebih ke untuk kayak aku di masa depan itu harus gimana gitu ya. Plan-nya. Iya. Mungkin papa udah ini kan, maksudnya papa udah berpengalaman jadi dia kayak juga nge-share gitu. Terus juga aku juga nge-share gitu kayak waktu itu kan aku pengen jadi penulis gitu, terus aku share lah ke papaku gitu. Terus ya udah kita ngobrol bareng gitu tentang nanti penulis istilahnya tuh jenjang karirnya kayak gimana gitu. Kayaknya aku agak salfok nih kayaknya. Aku liatnya Tasya tuh hidungnya udah mulai gatal gitu ya, pakai kumis-kumis. Mungkin kalau boleh diturunin aja nggak apa-apa sampai jenggot. Iya, diturunin aja. Jadi jenggot aja. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Oke. Wow, santainya mau jadi wanita. Dadah. Santainya wanita ya. Oke, lanjut ya. Berarti tadi emang sering deep talk sama papa ya, sering ngobrol soal masa depan, rencana kedepannya kayak gimana. Oke, dan selama deep talk itu ada nggak sih insight dari papahnya Tasya mungkin yang buat kamu membekas banget atau yang sampai hari ini benar-benar kamu pegang banget jadi kayak ini gue banget nih. Nah, gue banget. Kalau insight dari papa, waktu itu aku sempet ya ngobrol sekali gitu sama papi tentang kayak tentang masalah parenting lah. Jadi kayak gimana anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau aku lihat di TikTok itu dia di TikTok gitu ya, banyak anak-anak yang kayak banyak anak-anak yang kayak gini. Lanjut. Banyak anak-anak yang kayak istilahnya mereka apa ya, kecewa gitu, kecewa dengan kayak kamu ayah kayak gini gitu. Oh, yang kayak suka curhat di TikTok itu ya, tulisan pakai lagu-lagu galau gitu ya. Iya. Apa backgroundnya tuh langit hitam putih gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, terus aku tuh cerita gitu kan, Pap, maksudnya kalau istilahnya kalau kayak gini tuh gimana sih pandangan papi gitu loh terhadap kayak anak-anak yang seperti ini gitu. Terus papi tuh cuman terus habis itu papi menjelaskan, jadi kayak kalau dari seorang ayah ya, perspektif seorang ayah, dia itu seorang ayah itu memang bukan apa ya, mereka bukan ayah yang pernah jadi ayah gitu. Jadi mereka hanya orang biasa gitu. Mereka hanya orang biasa. Parents itu orang biasa yang mereka akhirnya terjun dalam sebuah relationship, terus habis itu pernikahan dan mereka punya anak gitu. Dan memang kan bukan kayak mereka dikasih guidelines gitu ya dari Tuhan gitu, kayak ini anakmu kayak gini, jadi kalau misalnya dia nangis kamu harus gini, kalau misalnya dia marah dia gini, kalau dia ngambek gitu dia kayak gini gitu. Kan nggak mungkin dikasih kayak gitu. Jadi bener-bener seorang ayah dan seorang ibu itu mereka bener-bener mempelajari tentang kita anak-anak itu ya bener-bener sebisa mereka, tidak pernah ada guidelines. Dan papi cuma bilang ya
ya satu-satunya guidance yang papi terus pegang gitu ya untuk diajarkan ke anak-anak itu ya cuma Alkitab gitu. Cuma Alkitab aja gitu. Dan kalau misalkan kita lihat ya di Alkitab setiap keluarga itu nggak ada yang kayak bener-bener ini patut dicontoh gitu. Tidak ada keluarga yang bisa dicontoh gitu loh. Bukan bisa dicontoh sepenuhnya. Bener-bener kayak nggak ada keluarga yang perfect gitu loh di dalam Alkitab. Kayak misalkan contoh lah ya istilahnya kayak Daud gitu. Daud maksudnya dia punya istrinya banyak gitu. Terus kayak misalkan siapa lagi, Abraham pun maksudnya dia juga nggak yang dia kan istrinya cuma satu gitu. Terus dia juga ninggalin anaknya yang pertama itu. Dia emang nggak pernah ada parenting yang bener gitu, nggak pernah ada parenting yang salah juga gitu. Jadi mereka setiap orang tua, setiap mama papa kita itu mereka memang benar-benar berjuang untuk yang terbaik versi mereka. Oke. Nah, ngomongin soal parenting yang tadi kamu bahas nih, Tas. Kamu hidup di lingkungan keluarga yang terbuka gitu kan, apa-apa papa mama cerita, kamu juga cerita. Nah, kira-kira ada nggak sih keluh kesahmu seputar kondisi keluargamu sekarang? Oke. Keluarga yang terbuka gitu sebenarnya itu sangat pointless ya. Cuman kadang kayak sebagai anak gitu, mereka itu kalau orang tua tuh ya, mereka benar-benar terbuka sampai ke hal-hal yang mungkin tuh sebenarnya nggak perlu diceritain gitu. Kayak aku cerita singkat dulu keluarga aku pernah punya utang gitu. Dan itu mereka kayak cerita itu pas aku SMP gitu loh. Sekarang udah bersih. Dulu aku ceritain pas aku kayak masuk awal-awal SMP gitu. Jadi itu juga jadi pikiran juga gitu buat aku kayak keluarga kayak gini ya gitu. Terus kayak aku harus apa ya gitu. Terus kayak kan ya SMP kan masa-masa kita bener-bener bersosial, bersosialisasi. Agak copot ya. Agak copot. Oke. Ya sosialisasi gitu kan. Terus kayak aku melihat teman-temanku gitu yang misalnya mereka juga punya gitu. Terus ya kok baru kayak gitu. Itu jadi kayak beban pikiran gitu. Itu juga sempat bikin kecewa gitu. Jadi kamu merasa kayak beberapa poin ya masalah orang tuamu kayak harusnya nggak perlu kamu tahu, tapi malah jadi kamu tahu dan kayak ikut mikir gitu. Padahal menurutku juga kayak anak se-SMP kayak belum cocok untuk dibahas hal. Iya, maksudnya kalau dalam masa SMP itu kan tapi mungkin itu salah satu fase hidupnya Tasya yang membuat Tasya bisa sekeren ini sekarang. Iya, itu pasti. Tapi pasti juga tujuan orang tuanya juga nggak buruk juga kan. Pasti tujuannya juga baik. Dan mereka pun ini sih. Ya itu juga salah satu yang poin plus juga sebenarnya. Mereka emang jujur banget gitu. Mama papaku emang jujur banget ke anak-anak dari kecil gitu ya. Dari kecil nih, kalau misalkan lah kita jalan-jalan di mall gitu, terus habis itu biasa kan anak-anak kecil minta mainan atau gimana gitu sampai nangis-nangis gitu. Kalau mama papiku nggak akan beliin, ya mereka kan jawab enggak gitu. Maksudnya kan ada ya orang tua yang kayak ya udahlah istilahnya biar anaknya tuh lerem gitu, terus mereka bilang kayak ya udah nanti mau dibeliin, tapi nggak dibeliin. Tapi nggak dibeliin. Nah kalau mama papi itu benar-benar strict kayak ya istilahnya mereka harus jujur ke anak, dan itu gue sampai sekarang. Itu tadi udah ngomongin mungkin soal tadi ya kenapa Tasya itu. Nah, pernah nggak sih Syah kayak kamu konflik? Nah, tadi kan udah baik-baiknya terus tuh pernah konflik atau kayak ya konflik kecil gitu sama papa, mama, koko atau adik gitu? Sering sih kalau konflik kecil ya. Kecil. Yang besar ada nggak? Ada. Oke. Biasanya kita ngomong yang kecil-kecil dulu aja. Biasanya mostly itu karena apa tuh konflik kecil itu? Konflik kecil itu karena kalau aku sama kakak sama adek ya, itu kita lebih ke kayak aku maunya gini, dia maunya lain gitu. Itu konflik kecil kayak gitu. Kalau misalnya sama orang tua kadang aku agak kurang ajar gitu, jawabnya gitu. Terus kayak ya gitu. Tasya bisa kurang ajar ya? Bisa dong. Makanya setiap anak ada rebel-rebelnya. Ada rebel-rebelnya. Oke. Nah, itu tadi kok kecil ya, maksudnya sehari-hari lah ya, masalah sehari-hari. Kalau yang besar tuh, maksudnya kayak yang membekas banget di kamu tuh ada nggak? Oke, yang bekas ya.
Satu tadi udah aku ceritain ya, itu kecewa gitu, kecewa. Terus ya lama-lama itu juga, maksudnya itu juga bully, bukan bully kan gitu. Untuk yang kedua ada lagi nih, yang cukup besar gitu ya. Cukup besar. Jadi tuh aku sempet jadi anak yang keras dan rebel gitu. Jadi waktu itu apa ya, istilahnya kayak aku berada di satu relationship gitu. Aku berada di satu relationship yang ya kalau sekarang mungkin bisa bilang toxic gitu ya. Jadi aku dipengaruhi apa segala macam, dan istilahnya dengan apa yang main papi katakan ke aku tolak gitu. Main papi kasih masukan apapun ke aku juga tolak gitu. Bener-bener kayak ya rebel gitu. Ya, terus ya udah sih, aku sadar gitu kayak main papi itu pasti mau yang terbaik buat aku juga menyadari itu. Ternyata main papi bilang kayak gini tuh benar gitu. Terus end of story sama relationship tadi itu gimana end of story-nya, dan juga kira-kira pengaruh di keluarga, dan juga kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil dari pengalaman? End of story-nya ya. End of story ya akhirnya aku sama si orang itu sih yang putus gitu kan. Memutuskan untuk berpisah gitu. Setelah berpisah itu, terus aku mulai kayak berikol lagi gitu. Kayak, ya harusnya aku mendengarkan orang tua aku gitu daripada ya gitu seperti itu. Dan pelajaran yang aku ambil yang pasti kalau tentang keluarga ya, orang tua pasti mau aku dapet yang terbaik gitu. Orang tua pasti mau aku dapet yang terbaik. Dan kalau untuk personal dalam relationship kedepannya mungkin aku harus lebih punya pendirian. Istilahnya aku harus punya satu rule yang benar-benar siapapun nggak bisa nganggu. Punya satu apa sih namanya? Value dan prinsip gitu. Nice. Ini juga tips-tips buat teman-teman yang menjalani relationship. Pastikan kalian harus punya value ya, dan kayak jangan orang lain mengaruhi kalian. Iya, benar-benar sebelum memutuskan untuk terjun ke relationship harus kayak, nih gue udah ada value nih, lu nggak bisa goyang-goyangin gue. Benar. Gitu ya, tips dari kakak Tasya. Nah, terus tadi kita udah sepanjang ini kan kita ngomongin soal betapa harmonis dan kompaknya banget nih keluarga Tasya nih. Ada nggak sih Syah, maksudnya tips and trick dari kamu gimana buat maksudnya punya hubungan yang solid sama orang tua, sama koko, sama dede di saat kayak banyak orang nih kayak maksudnya mereka susah buat respect sama orang tua, mereka kayak nggak bisa deket sama orang tua karena terlalu takut atau kayak gimana? Kalau kamu kan kita lihat kayak kamu tuh tetap respect tapi kamu tetap bisa jadi bestie loh, itu bestie, bener bestie. Ada nggak sih tips and trick dari kamu gitu? Tips and trick ya. Kalau dari aku, yang pertama tetap jadi anak, tetap jadi anak yang kamu punya tanggung jawab buat menghormati orang tua gitu, dan kamu punya tanggung jawab juga untuk love your siblings, apa sih itu? Ya, mengasihi saudara-saudara gitu. Nah, terus yang kedua, mulai dari saudara-saudara itu, mulai maksudnya cerita gitu, mulai terbuka dan turunin gengsi. Itu ego ya. Itu ego, gengsi kadang menghambat kita untuk berdamai. Iya benar. Ya itu juga sebenarnya berdamai dengan diri sendiri juga. Bisa untuk terbuka ke orang tua itu salah satu hal yang menurutku ya zaman sekarang itu susah. Iya benar. Kadang karena kayak nggak bisa nakal gitu kan karena. Tapi that's why we need parents gitu loh buat mengarahkan kita, buat kita nggak keluar dari track dan yang aneh-aneh gitu kan. So gitu ya teman-teman, tips dari Tasya. Tadi yang pertama, lakuin peran kamu sebagai anak, dan yang kedua mencoba untuk terbuka dan turunin ego. Pastinya juga mungkin harus rukun nih sama saudara-saudara kita, karena nanti ketika orang tua nggak ada, kita nggak boleh siapa-siapa lagi selain saudara kita yang saling tolong-menolong. Bener banget. Siapa lagi kalau nggak saudara kan? Kalau siapa lagi? Rukun-rukun lah kalau saudara. So mungkin ada pesan-pesan gitu nggak dari Tasya buat teman-teman Impactors yang nonton ini terkait prestasi Tasya atau relationship Tasya dengan keluarga Tasya? Pesan-pesan ya.
paling aku ulangin lagi sih yang tadi ya. Aku kayaknya sebutin di dua part tadi. It's okay. Itu tetap aja do the best and then God do the best. Jadi dalam apapun kamu misalkan sedang berjuang untuk keluargamu, berjuang untuk menyatukan keluargamu, just do your best gitu loh. Nanti Tuhan pasti untuk studi juga gitu ya. Kalau misalkan kalian punya impian gitu, impian yang besar gitu untuk studimu, untuk pekerjaan juga gitu, just do your best. Nanti Tuhan pasti do your best gitu. Mantap. Harus dream big ya. Iya. Kita sebagai anak Tuhan harus punya mimpi yang besar, nggak boleh mimpi yang kecil-kecil biasa-biasa aja, nggak boleh. Mantap banget. So gitu aja ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Thank you banget Tasya buat so many insight yang sangat memberkati kita. Bener ya. banget. Dan pastinya Impactors juga sangat memberkati. Nah, jangan lupa teman-teman kalau kalian suka sama podcast ini, langsung aja ya klik like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. So, thank you for watching and see you on the next episode. See you, God See you. bless you. Apa sih salah satu hal yang kamu suka dari Youth and Teens Impact? Youth and Teens aku merasakan ada kebersamaan. Oh iya. Kalau setelah cuma sebutin satu ya kebersamaan, tapi kalau disuruh sebutin banyak kayaknya listnya bisa nggak habis deh ya. 1000 kata. 1000 kata tentang Youth and Teens.